Agung Al-Falah pada hari ini. Di antaranya yang bertindak sebagai Qori dan Muazin adalah Ustadz Muhairi SPDI, dan nanti yang akan bertindak sebagai Bilal adalah Ustadz Haji Bahrun Jamil MPDI, dan nanti yang akan mengimami sholat Jumat adalah Ustadz Dr. Rajo Bungsu MPDI, dan nanti yang akan menyampaikan khotbahnya adalah Profesor Supian Ramli MAG. Dan nanti ada satu memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat melalui MTQ. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita akan mengikuti pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yang kami siarkan secara langsung di Masjid Agung Al-Falah. Selamat mengikuti. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما بأسنا إذا هم منها يركضون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا في دين الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانديهم رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahana rabbul arsyil mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'atil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyul karim
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, ikhwani fillah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa man ta'atihi la'allakum turhamun. Biqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas segala nikmat, rahmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Disertai doa dan harapan semoga semakin banyak nikmat dan anugerah itu Allah persiapkan untuk kita di masa-masa yang akan datang. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai doa dan harapan semoga kita betul-betul menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat dan kelak dapat berkumpul bersamanya di dalam surga. Marilah pula kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, melaksanakan amal soleh, amal kebajikan, menghindari amal-amal yang salah, amal-amal kemaksiatan. Menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak para penghuni surga, dan menjauhkan dari diri kita akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, akhlaknya para penghuni neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ke depan Provinsi Jambi melaksanakan sebuah event yang luar biasa, yakni pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi yang ke-54 tahun 2025 yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi. Tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk bagaimana merefresh kembali pandangan, paham, dan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim ini. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan membacanya adalah ibadah. Oleh karena itu, beberapa kemuliaan dari Al-Quran ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Di hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti bisyafa'ati yaumal qiyamah. Baca olehmu Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menggambarkan kemuliaan, menggambarkan kesucian, dan menggambarkan keagungan dari kitab suci Al-Quran. Kesucian Al-Quran tidak boleh kemudian dinodai, bahkan termasuk hal-hal yang kecil sekalipun. Maka menyentuh Al-Quran harus dengan wudu,
la yamassuhu illal mutahharun. Dan menempatkan Al-Quran tidak boleh sembarangan. Bahkan demikian agung dan sucinya Al-Quran, ketika melihat ada Al-Quran yang terjatuh atau terserak di tanah, perempuan yang awalnya uzur kemudian menjadi wajib mengambil dan menyelamatkannya, menempatkannya di tempat yang tinggi dan mulia. Begitu selesai dia menempatkan, maka hukum haram menyentuhnya kembali lagi. Ini gambaran sehingga umat Islam seharusnya demikian mengagungkan dan demikian mensucikan kitab suci Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk membumikan Al-Quran, untuk mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Cabang-cabang yang dilombakan dalam musabaqah tilawatil Quran adalah bentuk-bentuk dari upaya pemerintah, upaya umat ini menanamkan nilai-nilai Al-Quran, mulai dari membaca, menghafal, memahami, menulis, bahkan sampai kepada mensyarahkan nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Setiap tahun cabang-cabangnya itu dinamis dan bertambah, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Secara umum kita tahu bahwa cabang-cabang MTQ itu ada beberapa macam. Cabang utamanya adalah tilawatil Quran. Yang tilawah ini memiliki beragam bidang. Ada cabang yang melombakan anak-anak, melombakan tingkat remaja, melombakan tingkat dewasa. Sekarang sudah ada yang qiraah mujawwad atau qiraat sab'ah, ada yang cacat netra. Kemudian ada cabang tahfiz, menghafal Al-Quran. Ada yang 1 juz ditambah tilawah, ada yang 5 juz ditambah tilawah, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Ada cabang tafsirul Quran, syaratnya ini juga harus hafiz 30 juz. Ada yang dalam bahasa Indonesia, ada yang dalam bahasa Arab, ada yang dalam bahasa Inggris. Ada cabang menghafal hadis, ada yang 100 hadis disertai rawi, ada yang 500 hadis. Ada cabang kaligrafi, menulis indah Al-Quran. Ada dekorasi, ada naskah, ada kontemporer, bahkan sekarang ada yang kaligrafi digital. Ada cabang syarhil Quran, 3 orang, ada yang membaca kemudian menerjemahkan, dan ada yang menguraikan isi kandungannya. Ada cabang fahmil Quran atau cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Ada juga cabang lomba karya tulis ilmiah Al-Quran, membuat artikel tentang Al-Quran dan perspektif keadaan-keadaan terkini. Yang semuanya itu adalah bagian dari upaya kita untuk membumikan, untuk menjelaskan, untuk mensyiarkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada otokritik yang mungkin patut kita renungkan, bahwasanya di setiap event, di setiap arena MTQ itu sangat kecil sekali partisipasi masyarakat, partisipasi umat. Bahkan ada lomba yang di dalam satu masjid yang hadir hanya dewan hakim, peserta, dan panitianya saja. Hampir tidak ada masyarakat yang seolah-olah tertarik
mendengarkan demikian indahnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Kita kadang sedih kalau sebuah event olahraga berbayar, sanggup dan berjubel peminatnya. Kalau event penyanyi, konser, luar biasa, satu lapangan penuh. Tapi event-event Al-Quran seolah-olah sunyi dari keinginan kita. Bagaimana menyaksikan anak-anak kita, generasi muda kita, yang berjuang menunjukkan kemampuan mereka dalam belajar dan membaca Al-Quranul Karim. Kadang-kadang organ tunggal saja bisa memenuhi lapangan tanpa diundang, tanpa ada yang memberitahu. Umat seolah-olah tahu saja bahwa nanti malam di situ ada organ tunggal. Tapi musabakoh yang demikian agung, musabakoh yang demikian mulia, diberitahu, diumumkan, keliling panitia menyebarkan informasi. Tapi itulah yang ada. Kita kalau membandingkan dengan musabakoh di luar negeri, di Iran umpamanya, atau di beberapa negara Afrika, yang kalau ada musabakoh itu di sebuah gedung, penontonnya, pendengarnya sampai ke jalan, semua berlomba-lomba mendengarkan nuansa bacaan, keindahan suara dan lain-lain dari bacaan Al-Quran. Mungkin ini sudah saatnya kita tidak hanya back to Quran dalam hal bacaan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan syiar, menunjukkan kecintaan, menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim itu sendiri. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ke depan bagaimana bisa memakmurkan, mensyiarkan, meramaikan event-event Al-Quran. Tidak hanya tingkat provinsi, bahkan di tingkat-tingkat lain, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa. Sudah seharusnya kita ikut berpartisipasi. Seandainya semua umat berpartisipasi, kita bisa mengira bahwa tidak perlu panitia menyiapkan kue di masjid-masjid, karena masyarakat di sekitarnya berduyun-duyun membawa kue. Tidak perlu pula panitia menyiapkan makan siang untuk dewan hakimnya, karena masyarakat di sekitarnya berlomba-lomba untuk memasak, untuk memuliakan dewan hakimnya dan lain-lain. Dan ini menjadi catatan penting dari pelaksanaan musabakoh tilawatil Quran ke depan. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjunjung tinggi Al-Quran, mencintai Al-Quran, membumikan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa man ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsih
فقال الله تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن إمام لنا يا الله يا مجيب دعاء السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله cek صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله كبير واصيلا سماوات صلاة شريك له أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا